Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Good morning. It's raining ya, lagi hujan, but no problem. We are going to learn about present continuous tense. Okay, check it out. So, present continuous tense itu apa sih? Jadi present continuous tense itu ciri khasnya, tuh lihat ya. Jadi ada is, am, are, atau bahasa lainnya adalah to be yang ketemu dengan verb ing. Itu ciri khasnya. Jadi verbnya itu, kata kerjanya itu ada tambahan ing. Contohnya yang pertama, he is writing. Itu ya, he subjeknya, dia, kemudian is. Nah itu ya, satu orang, he is writing. Asalnya write menjadi writing. He is writing. Kemudian contoh yang kedua, she is riding. Betul? Salah. Yang betul adalah she is reading. Jadi apa bedanya sih reading sama riding itu? Kalau reading itu membaca, riding itu mengendarai. Nah ini sering beberapa teman-teman kita kesalahan membaca. See, the cat is sleeping. The cat is sleeping. Cat is sleeping. Ya, is MR ketemu dengan verb yang ada tambahan ing. I'm sorry ya, ini lagi pilek. Nih misalnya ada pertanyaan kayak gini nih. Hey, what is she doing? She is reading a book. What is she doing? She is reading a book. Atau nanyanya ke kamu, what are you doing? I'm eating now. I am eating now. What are you doing? I am eating now. Well, okay. Ini penjelasan detail di kalimatnya. I am working. Jadi I itu subjek, am itu, to be itu bahasa lainnya adalah auxiliary. Auxiliary itu adalah tambahan ya, pembantu. Kemudian working itu adalah verb atau kata kerja. Jadi kata kerja yang udah ada tambahan ing itu, working. Ini versi lengkapnya, jadi is, mr itu ketemu verb ing. Ini ilustrasinya. Jadi kapan digunakan? Now, sekarang, at the moment. Jadi digunakan untuk mengatakan kejadian yang sedang berlangsung sekarang, saat ini. Ini tabel untuk pernyataan yang positif ya. Ini contoh dari penggunaan masing-masing to be atau auxiliary. Ada am, are, dan is. Jadi sama semua itu belakangnya, nggak ada perbedaan ya. Yang berubah hanya subjeknya, kemudian nanti auxiliary atau to be-nya itu yang menyesuaikan. Jadi kalau I pakai am, I am watching television atau TV. You are watching TV. He is watching television. Jadi begitu. Yang berubah, yang menyesuaikan, subjeknya siapa, kemudian is, mr-nya pilih yang mana. I itu pasti am, kemudian you, they, dan we itu pakai are, kemudian he pasti pakai is. He, she, dan it pakai is. Nah ini versi komplitnya ya, yang lengkap. He is playing, yang pertama itu contohnya. Jadi pasti subjeknya di depan, entah he, dia, atau she, atau they, dan seterusnya. Atau nama orang, misalnya siapa ya, Sandy misalnya. Sandy is playing. Nah begitu ya. Kalau enggak, maka tinggal ditambah not yang tengah itu, he isn't playing. Dia tidak sedang bermain ya. Atau misalnya diganti she isn't playing, she is not playing. Isn't itu singkatan dari is not, isn't. Oke. Kalau pertanyaan gimana? Kalau pertanyaan tinggal diputer ya. Kalau yang materi sebelumnya tuh ada sudah penjelasannya. Kita mengulang saja. Jadi apa yang diputar? Is, mr-nya dipindah ke depan. Misalnya tadi he is playing, maka diputar menjadi is he playing. Nah gitu ya. Oke, kemudian yang di bawahnya itu adalah usage, itu penggunaan. Example itu adalah contoh. Yang pertama, describe something which is happening at the exact moment of speech. Jadi digunakan untuk menceritakan sesuatu yang memang terjadi ketika sedang berbicara. Contoh, Jim is watching television at the moment. Jadi Jim itu memang lagi nonton TV sekarang. Yang kedua, describe an action that is taking place now but
not at the exact moment of speech. Jadi sedang menceritakan kejadian yang sedang berlangsung, tapi nggak sedang terjadi ketika lagi ngomong. Jadi udah lewat, ya, cuman ceritanya doang sedang berlangsung. Misal, John is working in London. John itu lagi kerja di London, ya, tapi bukan lagi ngomong ini. Describe an event planned in the future. Bisa juga untuk menceritakan kejadian yang direncanakan, kejadian di masa yang akan datang. Misalnya, I'm taking my French class on Tuesday. Nah, begitu ya. Saya akan ada kelas bahasa Perancis di hari Selasa. Yang selanjutnya, to describe a temporary situation. Jadi untuk menjelaskan situasi yang temporari, ya. I'm staying with a friend for a few days. Ya, enggak temporari itu ya. Temporer, tidak netap. I'm staying with a friend for a few days. Jadi saya akan menginap dengan seorang kawan beberapa hari. Ya. To emphasize the frequency of an action. Jadi untuk menekankan ya. Emphasize itu frekuensi of an action. Frekuensi kan tingkat keseringan ya. Misalnya itu, the child is always crying for no good reason. Always crying. Nah itu. Ini bocah selalu nangis dengan tanpa alasan yang jelas. Yang terakhir, penggunaannya to describe changing situations. Untuk menceritakan tentang situasi yang berubah. Her health is improving by leaps and bounds. Jadi penggunaan yang paling sering yang mana sih? Yang paling utama tentu saja yang bagian pertama, kedua. Ya, bagian pertama itu. Jadi menceritakan dipakai untuk kegiatan memang sedang berlangsung ketika kita lagi ngomong. Misalnya nih sedang lagi hujan ya kan? Ya, it is raining now. Sekarang sedang hujan. Nah, itu contohnya. Where is your mom? My mom is cooking in the kitchen. Mana ibumu? Ibu saya lagi masak di dapur. Nah, itu contohnya. Jadi dipakai ketika memang kejadian itu sedang berlangsung, dan ketika lagi bicara itu memang masih berlangsung. Oke. Guys, ini contoh lengkapnya ya, perubahan-perubahannya bisa kalian pelajari sendiri, baca sendiri. Jadi saya bacakan beberapa contohnya. Jadi afirmatif itu maksudnya yang positif ya, yang iya. Kemudian yang negatif yang ada tambahannya not, yang artinya tidak. Kemudian interrogatif yang question atau pertanyaan. Misal, I am playing football, bisa disingkat menjadi I'm playing football. Ya, itu ada tanda biru, udah ditandain M-nya. Yang berubah cuman itu. Lah kalau not tinggal ditambahin not itu. Tidak. I am not playing football atau I'm not playing football. Jadi yang digabung itu I dengan M-nya menjadi am. Kalau M dengan not nggak bisa digabung. Ya, itu. Beda beda cara menggabungnya. Kemudian kalau pertanyaan gimana? M-nya dipindah ke depan. Am I playing football? Am I playing football? Ya. Kemudian you are playing football. Nah, kalau negatif tinggal ditambahin you are not playing football. Kalau pertanyaan tinggal diputer, are you playing football? Nah, gitu ya. Nah, ngomongin yang singkatan tadi ya. Kalau you dengan are dan teman-teman yang are itu bisa dipakai dua-duanya ya. You are not bisa you're not, atau bisa juga you aren't. Tapi yang lazim biasanya you're not ya. Itu. Yang ketiga yang pakai is juga begitu. Misalnya she is not bisa dipakai bisa disingkat menjadi she's not atau she isn't. Dua-duanya boleh. Ya, begitu. Jadi ada perbedaan. Yang spesial hanya yang I am, hanya am. M dan not-nya nggak bisa digabung, nggak bisa disingkat ya. Itu. Yang seterusnya bisa dibaca sendiri, dipelajarin contoh-contoh versi komplitnya. Well guys, what is the conclusion? Kesimpulannya adalah bahwa present continuous tense itu sesuatu aturan yang digunakan untuk menceritakan atau menggambarkan kegiatan, kejadian
yang sedang berlangsung, utamanya ketika sedang dibicarakan atau sedang berbicara, ya. What am I doing right now? I am talking to you in front of the video. Ya, itu contohnya. Lagi ngapain saya sekarang? Saya sedang berbicara di video, depan hadapan video, di hadapan kalian, ya. Kuncinya kalau mau ingat, kalau mau bisa, tidak ada cara lain. Sudah sering disampaikan, you have to practice it, ya. Kamu tinggal praktekin, ulang-ulang terus, maka insya Allah akan menjadi mudah, ya kan? Salah, no problem, ya. Bikin kesalahan banyak-banyak. Kesalahan dalam bahasa Inggris sebenarnya bukan kesalahan yang lain, jangan disalah tafsirkan. Jadi ngomong saja, nanti kemudian pelan-pelan kita sambil koreksi, itu pasti bisa. Asal mau dicoba, ya. Nanti kemudian akan terasa sendiri. Kumpulin tuh banyak-banyak verb yang akan saya pakai hari ini, ya. I am eating, lu ngomong sendiri aja tuh, ya. My brother is watching TV. My dad is washing his car. Bapak saya lagi nyuci mobil. My mom is sleeping in the bedroom. Ibuku lagi tidur di kamar tidur. Siapa lagi? My sister is playing. Adikku lagi bermain. Apalagi? My elder sister is singing in her bedroom. Kakak perempuanku sedang bernyanyi di kamarnya. Jadi contoh-contoh seperti itu akan semakin membuat kita lebih paham dan kemudian langsung bisa kita praktekin. Coba aja, mumpung lagi liburan kayak begini, coba terus at your home. Oke? Ya, thank you, bye-bye. Ya, good luck guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.